Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis desain dan development of information system. Sebelumnya, perkenalkan nama saya. Nama saya Audrey Octavia Pramodea, NIM 2010411202, kelas Manajemen F, Universitas Muhammadiyah Jember. Yang pertama, di sini ada pengertian sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan para ahli mengemukakan pengertian sistem sebagai berikut. Menurut Sutarman tahun 2012, bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan yang sama. Dan menurut Fatansyah 2015 bahwa sistem adalah sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional atau dengan satuan fungsi dan tugas khusus, saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Terus di sini ada pengertian pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi adalah sebuah proses pembuatan dan mengubah sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama, baik secara keseluruhan maupun hanya parsial. Di sini ada tahapan-tahapan pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada survei sistem, yang kedua ada analisis sistem, yang ketiga ada desain sistem, yang keempat ada pembuatan sistem, yang kelima ada implementasi sistem, dan yang terakhir ada pemeliharaan sistem. Yang pertama ada survei sistem. Survei sistem digunakan untuk mengetahui ruang lingkup aplikasi yang akan dikembangkan secara rencana tahapan pengembangan atau mulai dari nol. Yang kedua ada analisis sistem, yaitu sebuah teknik pemecahan masalah yang mendekomposisi sebuah sistem menjadi komponen-komponen penyusun. Yang ketiga ada desain sistem. Desain sistem ini bermanfaat memberikan gambaran rancang bangun yang lengkap sebagai penuntun bagi programmer dalam membuat aplikasi. Yang keempat ada pembuatan sistem. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sistem, yang pertama testing performa, yang kedua ada testing program logik, yang ketiga ada testing implementasi bisnis, yang keempat ada testing faktor manusia, yang kelima ada testing bisnis proses, yang keenam ada testing efisien input, dan yang terakhir ada testing output. Yang kelima ada implementasi sistem. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi sistem ada 3. Yang pertama konvensi, yang kedua pelatihan, yang ketiga ada testing penerimaan. Dan yang keenam ada pemelihara sistem. Tahapan pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Berikutnya ada alat dan teknik pengembangan sistem. Yang pertama ada HIPO atau hierarchy plus input process output. Yang kedua ada data flow diagram. Yang ketiga ada struktur chart. Yang keempat ada struktur analisis dan desain teknik. Yang kelima ada warrior or diagram, dan yang terakhir ada Jackson diagram. Di sini ada tim pengembang sistem. Ada 8. Yang pertama manajer analisis sistem, yang kedua ada analis sistem, yang ketiga adalah analis sistem senior, yang keempat ada analis sistem, yang kelima ada sistem junior, yang keenam ada programmer aplikasi senior, yang ketujuh ada programmer aplikasi, dan yang terakhir ada programmer aplikasi junior. Terima kasih yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.